Halo bosku, kalian udah sering belum naik pesawat? Kalau udah, kalian udah sering belum ke bengkel pesawat? Nah hari ini gue udah ada di bengkel pesawat milik maskapai nasional nih. Dan gue juga udah janjian sama direktur utamanya. Jadi kita sekarang ngobrol aja bareng dirutnya. Yuk ikut gue. Nah bosku, hari ini saya udah janjian nih sama Direktur Utama Garuda Indonesia, Pak Irfan Setiaputra, dan hari ini kita udah ada di kantor GMF nih. Jadi kita langsung aja ngobrol dan ketemu sama Pak Irfan. Yuk, Pak Irfan. Apa kabar Pak? Baik, baik. Mantap. Jadi ini kita ada di mana nih Pak? Ini namanya MCC, jadi dari GMF yang monitor penerbangan Garuda maupun Citylink status dari sisi pesawat ya. Iya. So, jadi ini ada status dia lagi mundur, terus mulai terbang off, in, masuk, on, masuk ke gambar Bisa atas. diketahui secara real time Real di sini time, Pak? real time gitu. Nah makanya ini teman-teman semuanya handle penerbangan-penerbangan bila ada masalah atau bila ada permintaan-permintaan khusus yang diperlukan untuk dilakukan gitu kan. Iya. Jadi kita monitor semua penerbangan. Oke. Ada lagi Pak mungkin yang bisa ditunjukkan di sini? Ada lagi yang mau ditunjukin di sini. Ini sebenarnya ini ada aplikasi yang kita juga bisa lihat sih, tapi ini kita ada langganannya di mana Ini di pesawat Garuda semua pesawat berarti, Pak? Garuda dan Citylink semua ya. Citylink ya? Jadi kita tahu posisinya di mana saja dan bagaimana ini. Jadi ini sangat berguna bila misalnya ada sesuatu situasi yang kurang pas lah istilahnya gitu. Misalnya ada kerusakan atau segala macam, sehingga bisa disebarluaskan kepada teman-teman yang berkepentingan untuk bisa sesegera mungkin menyelesaikan problem-problem tersebut. Gitu sih. Jadi kayaknya banyak hal yang bisa kita obrolin lagi Pak. Mungkin kita bisa ngobrol satu tempat. Baik, Ayo, Pak. sip. Bapak, terima kasih banyak Pak. Tadi sudah ngajak kita buat keliling-keliling di kantor GMF ini Pak. Enak kan? Atau panas? Atau Ya, menarik? cuacanya Jakarta emang lagi panas Pak ya. Tapi menarik kan ya? Alhamdulillah Pak, menarik. Banyak insight juga yang saya dapat. Jadi salah satu tempat yang menarik di hanggar ini adalah datang sore-sore, khususnya buat fotografer. Oh gitu, jadi spot-spot ya Pak? Spot-spot. Kalau Fotografer. siang-siang begini, fotografer kepanasan juga soalnya dia. Gitu ya. Gitu kan. Dan pasti hanggar sih Pak biasanya kalau Ya. untuk fotografer tuh lebih banyak cari spot-spot untuk betul. foto di kantor gitu Pak. Betul. Nah Pak Irfan, ini kayaknya kita udah ada di satu ruangan Pak. Kalau misalnya kita melihat ke belakang nih Pak, ke background kita kayaknya sedang ada maintenance ya Pak. Yep. Dari pesawat Garuda Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait maintenance ini Pak. Ya, jadi GMF ini yang menguasai hanggar ini dan fokus ke maintenance itu memang anak perusahaan Garuda. Ya. Dan memang dulu GMF ini adalah bagian tekniknya Garuda terus di spin off ya. Untuk bisa lebih lincah, untuk bisa lebih expand dan juga bisa memperdalam mereka punya kompetensinya gitu. Jadi memang teman-teman di sini memang mayoritas teman-teman dari teknik mesin, teknik aeronautika ya yang memang spesialisasinya banyak di pesawat ya. Jadi GMF ini memang kita istilahnya MRO lah, yaitu istilah nama tipe industrinya, tapi memang sangat fokusnya ke memastikan maintenance dan perbaikan pesawat dilakukan di sini. Di sini. Dan Jadi, kabarnya juga hanggar di sini adalah hanggar yang terbesar se-Asia ya Pak, se-Asia Tenggara ya Pak. Iya, jadi kenapa mesti terbesar? Karena pertama selain mensupport Garuda dan Citylink, kita juga sejak awal memperkenalkan dan meminta teman-teman GMF ini juga melayani maskapai lain baik dalam maupun luar negeri. Nah, beberapa tahun lalu kita juga mulai melakukan pekerjaan maintenance dan repair itu juga untuk Angkatan Udara. Ya. Jadi untuk kepentingan pertahanan Indonesia. Jadi mungkin bisa nanti tadi sempat lihat ya selintas gitu. Ya. Di sini juga Pak. Di sini juga perbaikan Hercules gitu. Oh, Hercules. Jadi semua yang
bergerak di industri aviasi bisa ditangani di sini, dan beberapa memang akhirnya kita terus-menerus juga meningkatkan yang kita sebut dengan kompetensinya. Iya, iya, iya. Pak Irfan, mungkin Mhm, tadi kita udah muter-muter sedikit membahas terkait Garuda. Nah, mhm. kali ini Pak, mungkin saya ingin fokus lebih kepada karir Bapak, Pak. Kalau lihat karir Bapak kan sebenarnya nampaknya Kayak kutu loncat, kutu orang loncat bilangnya, ya, kutu gitu ya. loncat gitu Kutu kan. loncat kemana-mana Pak ya, Kemana-mana kemana-mana. gitu kan. Dari IT, sempat di IT juga, Hmm, terus sempat di bidang pertambangan juga kan Pak, betul. terus masuk ke bidang aviasi yang sebenarnya sangat berbeda Betul. sekali di 3 sektor itu. Nah Bapak sendiri Pak, butuh adaptasi seperti apa sih Pak ketika masuk ke Garuda kan tahun 2020 ya, 20 ya. 2020 awal, Mhm. sebelum pandemi. Nah, Bapak adaptasinya seperti apa sih Pak di sektor yang sangat baru ini? Ya, jadi sebenarnya mestinya saya tambah satu industri lagi sebelum Mhm. saya itu, yaitu saya pernah di bank juga. Oh pernah di bank juga Nah, ya? jadi memang base saya, pendidikan saya IT. Ya, Jadi waktu di bank juga ngurusin IT, IT. dan setelah itu seperti disampaikan fokus di industri IT telekomunikasi. Nah, yang menarik adalah ketika saya memutuskan ke tambang gitu ya. Tambah. Jadi memang itu saya pada waktu itu merasa I'm at the crossroad of my career gitu, mau Ya. kemana gitu kan ya. Ketika tiba-tiba ada teman yang menawarkan pemilik tambang, bantu saya dong jalankan perusahaan. Saya bilang saya nggak ngerti tambang sama sekali Iya. gitu kan. Ah, bisa lah gitu kan. Kayaknya cukup cukup dalam selang waktu beberapa waktu kerja di tambang, dan itu kan dunia yang totally berbeda ya. Iya, Kalau sangat Anda berbeda. di IT telekomunikasi nginepnya di hotel bintang 5, Iya. ini tak berbintang gitu ya. Kita sibuk kalau Iya. masuk hotel, perjalanan dinas Iya. tuh air panasnya, dinginnya. Itu keluar air bersih aja udah bersyukur gitu kan ya. Jadi itu, dan kemudian terakhir ya di Garuda ini. Tapi memang kalau Anda perhatikan mayoritas banyak perpindahan perusahaan saya justru pada waktu saya jadi eksekutif atau jadi dirut di Iya. perusahaan-perusahaan tersebut gitu kan. Dan memang semua banyak yang menanyakan gimana mengadaptasi Iya. diri gitu. Nah, kalau soal itu memang saya beruntung, kebetulan ayah saya orang Departemen Luar Negeri, diplomat. Jadi memang kita sangat terbiasa dari Hmm. kecil untuk berpindah-pindah. Ya. Dan zaman dulu ketika belum ada internet, belum ada macam-macam itu, pilihan kita nggak ada pilihan lain kecuali mengadaptasikan diri dengan lingkungan baru Nah. gitu kan, nggak ada pilihan. Ya. Jadi memang dari kecil kami satu keluarga, dan mayoritas teman-teman yang keluarga Deplu itu sebenarnya adalah orang-orang yang sangat adaptif, Sangat mudah cepat gitu loh beradaptasi. kan. Jadi berpindah-pindah lingkungan tuh sesuatu yang biasa. Walaupun dulu waktu kecil juga menyakitkan gitu ya, Ya. baru main sama teman terus Ya. pindah ke negara lain. Mulai kenal sama Hmm. orang-orang di sana, pindah lagi ke Pindah lagi. Jakarta gitu kan. Tapi memang tak bisa dinafikan, itu memberi pengalaman dan kemampuan yang cepat buat kami untuk kemudian adaptasi dengan cepat gitu kan. Ya, jadi pindah-pindah adaptasi buat saya nggak terlalu masalah. Hal yang biasa, Bro. Hal yang sangat biasa. Memang banyak yang tanya gimana caranya. Iya. Selain keberuntungan memperoleh masa kecil yang seperti itu ya, memang apa? Yang pertama adalah Anda juga mesti masuk ke perusahaan baru, Anda apalagi industri baru sama Iya. sekali. Waktu masuk tambang kan gelap, nah, masuk ke Garuda, industri aviasi juga gelap. Saya punya pengalaman di penerbangan tuh cuma satu, jadi penumpang. Ya kan? Nggak ngerti apa-apa Iya, iya, gitu. iya. Kalau delay komplain, Iya. ya kan. Kalau makanan nggak enak Komplain. komplain gitu kan. Waktu masuk sini, oh ternyata nggak sesederhana itu Iya. gitu kan. Tapi memang cara satu-satunya yang menurut saya untuk bisa adaptasi itu sederhana. Ya Anda mesti kosongkan pikiran Anda aja. Terus positive thinking aja. Terbuka untuk hal-hal yang Dan baru. terbuka gitu. Ya. Dan jangan malu bertanya. Ya. Walaupun kalau banyak bertanya juga malu-maluin gitu ya. Tapi jangan malu bertanya gitu. Jangan malu bertanya. Terus kemudian ya tentu saja sesegera mungkin making friends dengan teman-teman di dalam lingkungan itu. Memang awal-awal selalu agak menyakitkan gitu, mengikuti meeting-meeting tanpa mengerti istilah apapun, padahal Anda dirut gitu kan ya. Tapi ya itu sambil jalan nanti pelan-pelan gitu. Dan sampai hari ini pun saya masih belajar mengenai industri ini gitu kan. Tidak berhenti sampai. Tidak berhenti gitu kan, betul. Tapi kan kalau misalnya kita balik lagi Pak ke 2020, waktu itu kalau kita breakdown lagi kondisi Garuda kan mungkin bisa dibilang ya
pontang-panting juga waktu itu. Apalagi mengingat misalnya di kepemimpinan sebelumnya misalnya ada kasus, peristiwa-peristiwa yang kemudian memunculkan persepsi publik yang waktu itu sangat, wah terhadap Garuda tuh pokoknya wah gimana gitu. Nah tiba-tiba Bapak, terpilih di RUPS LB ya Pak waktu itu, untuk masuk jadi Dirut Garuda dan menerima itu gitu. Nah itu kan berarti, butuh keberanian juga tuh untuk akhirnya menerima jabatan ini gitu waktu 2020 tuh. Iya kalau mau terus terang ya, Iya. sebenarnya nggak berani juga gitu kan. Oh, dulu awal jadi segitu ya? Artinya gini, nggak kebayang gitu. Iya. Karena tadinya kebayangnya yang lain. Karena saya sebenarnya tuh sebelum masuk Garuda tuh udah pensiun. Udah memensiunkan diri saya. Dan saya sudah deklarasi sama diri saya dan keluarga. Waktu mau saya 53, saya udah deh corporate job, enough is enough lah gitu. Maksudnya dengan corporate job tuh bangun pagi-pagi pergi, sampai malam meeting ini, report ke megang saham, lewat TRUPS, deg-degan diganti apa enggak gitu kan. Dan karena saya biasa so passionate dengan pekerjaan saya, Sabtu Minggu juga terlibat gitu kan. Jadi saya pikir udah deh, apa saya jadi komisaris saja, ada advisor atau bantu-bantu teman. Alhamdulillah ada banyak kesibukan juga yang saya lakukan dan ditawari lah tadi, ditawari masuk lagi BUMN tapi bukan Garuda. Oh gitu, sempat gitu. Sempat ditawarin ya, saya bilang oke, habis itu ketemu Pak Erik, setelah ketemu Pak Erik dibilang Garuda gitu kan. Ya saya juga waduh Garuda gitu kan. Apa yang memantapkan diri Pak akhirnya? Ya udah saya gini, kata memantapkan pas nggak ya, tapi gini, ketika Anda misalnya bertemu dengan menteri, terus kemudian you make statement depan beliau, terus kemudian Garuda gitu. Statement saya nggak bisa saya tarik. Statement saya nggak bisa tarik. So, to be or not to be, ya udah saya jalankan ini. Dan mengagetkan tetap buat saya pada waktu itu, tetapi ya kita kan kadang-kadang mesti memahami juga dalam hidup ini kadang-kadang kan Anda jalanin aja. Anda jalanin aja dan cari cara yang terbaik gitu kan. Jadi ya akhirnya dijalanin aja. Memang di awal bayangan saya ini perusahaan oke-oke aja gitu. Karena saya nggak ngikutin detail sebenarnya. Saya bukan pengamat perusahaan-perusahaan yang di TBK terus lihat apakah perlu beli saham apa enggak. Ini perusahaan yang oke-oke aja. Ya memang ada beberapa cerita lucu sebelumnya. Dan menurut saya kalau cerita lucu gampang lah di manage-nya gitu kan. Tapi memang begitu masuk mulai lihat, mulai garuk-garuk kepala kan. Gitu kan. Karena saya juga bukan orang yang mau masuk perusahaan terus baca detail, cari tahu banyak enggak gitu kan. Karena itu kembali lagi kita adaptasi tadi, begitu Anda masuk dengan banyak sekali pointers atau pengetahuan tertentu, Anda kemudian nggak bebas nilai kan. Anda makin sulit adaptasi karena Anda punya pemahaman tertentu mengenai sesuatu gitu kan. Jadi ya sambil jalan melihat buku, lihat ini mulai garuk-garuk kepala juga, waduh berat kali gitu kan. Dan solusinya juga sederhana, direksi yang kepilih itu sebagian saya kenal, sebagian nggak saya kenal. Walaupun memang dalam diskusi dengan Pak Menteri usulan-usulan nama tersebut gitu. Karena saya juga nggak mau panggil orang-orang tersebut terus nawarin karena menurut saya iya kalau nggak jadi kan gimana gitu kan. Jadi akhirnya ya dari pertama masuk ya kita duduk sama-sama. Dan begitu lihat jam kaget juga, 1:30 udah malam, 1:30 malam gitu kan. Rapat pertama langsung Rapat pertama malam. Saya masih ingat pulang ke rumah sampai rumah 2:30, istri saya nanya, ini berapa bulan gini gitu kan. Ternyata berapa tahun gitu kan. Jadi, dan yang kedua pada waktu itu saya pastikan tim direksi khususnya, mari kita saling kenal, terus ada beberapa prinsip yang saya sampaikan sama teman, mari kita berdebat, mari kita ini, tapi kita satu tim gitu kan. Jadi mulailah tanya informasi, dengerin teman-teman presentasi satu-satu, makin garuk-garuk kepala juga gitu kan. Selain menyelesaikan cita-cita lucu lah gitu kan. Itu sih, jadi itu yang kebayang di pertama-tama dan buat saya bukan soal memantapkan diri, ini ketika ya sudah harus jalankan, ya kita jalankan dengan amanah, full blown aja. Tapi concernnya apa Pak? Kalau misalnya kita tarik lagi ke tahun 2020, concernnya waktu itu Bapak kemana? Masalah keuangan kah? Karena setelah itu juga muncul COVID juga. 3 bulan setelah Bapak menjabat muncul COVID. Yang kemudian, wah kita dengar berita di mana-mana pernyataan menteri, pernyataan pengusaha juga di industri aviasi. Wah,
hopeless. Sih udah hopeless banget ini. Nah, jadi concern-nya Bapak waktu di awal tuh apa sih, Pak? Ya tentu pertama keuangannya. Dan memang galau-galau kepala lah lihat keuangannya. Pasti sih, Pak. Saya nggak pernah punya persoalan dengan hutang. Tapi persoalannya kan ada bagaimana hutang dibayar. Understand atau memahami orang-orangnya, timnya, kualitasnya. Siapa sih calon next leadernya, komposisinya bagaimana, ini bagaimana. Dan makin galau kepala lagi gitu kan. Saya nggak mau mengatakan secara spesifik, tapi wah nih gini, perusahaan kalau kondisi keuangannya berat, itu nggak terlalu sulit sebenarnya. Kalau kita punya tim atau punya orang yang menurut kita, menurut pemandangan kita, dan menurut itu sudah sangat terbiasa nanganin itu. Jadi itu yang pertama. Nah ketika ini nggak matching mulai jadi masalah, ya kan? Nah makanya kemudian kita mulai coba kita putar, kita geser ke orang, kita lihat ini gitu kan. Berdasarkan masukan dan akhirnya memang kan juga intuisi harus bicara kan. Yang kedua, yang setelah Anda lihat keuangan, lihat tim, Anda lihat the industry. Industrinya nih sebenarnya industrinya seperti apa? Ya. Kalau kita ngelihat dari sisi keuangan dan makin galau-galau kepala lagi saya kan. Ternyata ini industri yang highly regulated. Ya, betul. Karena kepentingan keselamatan kan. Ya. Highly regulated, tetapi marginnya tipis. Marginnya tipis. Gitu kan. Lain kalau di bank ini kan highly regulated, tapi marginnya sehat. Ya. Nggak besar, sehat lah gitu kan. Sehat. Jadi makin galau-galau kepala gitu kan. Jadi ada beberapa kali kesempatan ngobrol-ngobrol sama teman. Gimana nih ya gitu kan. Ada kadang-kadang ada sedikit keputusasaan gitu loh. Tapi saya percaya bahwa there must be reason atau mestinya ada jalan lah gitu ya. Untuk kita kemudian mencari solusinya. Jadi ya dari dulu juga saya bukan orang yang ngumpul-ngumpulin terus bikin grand strategy. Enggak begitu. Mendingan kita coba settle satu demi satu issues ya, coba handle sana. Orang-orang mulai diliatin lagi, coba digeser berdasarkan masukan beberapa teman-teman direksi yang orang dalam, beberapa disampingkan, beberapa lagi dipromot gitu kan. Terus kebetulan pada waktu itu kan banyak anak perusahaan yang diminta untuk ditutup oleh Pak Erik, ya kita juga start tutup. Kita mulai ketemu dengan anak-anak perusahaan juga ngelihat lagi komposisi problem yang ada, makin galau-galau kepala juga. Jadi sering sekali galau-galau kepala lah istilahnya pada waktu itu. Tapi yang menyenangkan adalah bahwa kita waktu itu tim direksi walaupun baru kenal cukup kompak gitu. Kita ada banyak sesi di luar rapat direksi yang kumpul-kumpul sama-sama gitu ya. Ngopi bareng. Kebetulan beberapa direksi itu perokok gitu. Jadi sambil ngopi-ngopi sambil ngerokok. Makanya bisa sampai malam-malam gitu. Karena banyak isu yang banyak hal yang kita munculkan gitu kan. Dan banyak hal yang baru ini apa sih gitu kan. Dan alhamdulillah kita punya tim, misalnya saya nanya mengenai operasional penerbangan. Direktur operasi kita Kapten Tumpal itu dengan sabar itu menjelaskan kepada kita ini gini loh, ini gini gitu segala macam. Memang ada satu kejadian yang membuat saya marah. Jadi pernah ada penerbangan yang delay. Kebetulan ada salah satu direksi BUMN berada di dalam pesawat itu dan menelpon saya. Ya, dia di Makassar, penerbangan kalau nggak salah ke Manado di delay. Dia bilang, Van, saya mesti ada di Manado sebelum jam sekian. Karena kita ada acara peresmian apa sesuatu yang saya mengundang gubernur. Ini kalau nggak jelas saya masa punya acara nggak ngundang. Ya walaupun saya tanya, lu hari ini mau bikin acara kok baru berangkat hari ini kan gitu kan. Ya karena udah kenal lama ketawa terus saya bilang saya cek dah gitu. Sambil cek. Oh ternyata penerbangan itu bisa diperbaiki dan yang bersangkutan bisa misalnya nyampe ke sana sebelum acaranya dimulai. Satu persoalan selesai. Tapi saya kumpulin teman-teman direksi itu, saya tanya, sebenarnya delay ini apa sih yang kita lakukan? Kenapa sih gitu kan? Satu-satu cerita menurut kapasitas mereka masing-masing di direksinya masing-masing. Dan saya persilahkan mereka yang berada di dalam gitu maupun yang tahu mengenai industri ini. Satu direktur keempat ngomong, saya gebrak meja. Marah saya gitu kan. Saya bilang, ini ada pesawat delay. Yang lu omongin operasi.
Wah, ini pesawat ini kalau kita nanti kita perbaiki begini, kalau kita nggak bisa perbaiki pesawatnya gini. Dan pokoknya segala hal yang mengenai pengoperasian perusahaan dan pesawat, tapi nggak ngomongin soal penumpang sama sekali. Nggak mau ngomongin bahwa penumpang itu punya masalah dengan delay, nggak ada diomongin sama sekali. Seolah-olah bahwa ya lu terima aja. Itu bukan suatu parameter yang kita jadikan parameter untuk kita consider gitu kan. Nah ini yang kemudian juga akhirnya kayak hal situasi seperti itu yang menginspirasi saya gitu. Apalagi pengalaman saya kuatnya sebagai penumpang. Kan gitu kan. Itulah yang kemudian pendekatan yang kemudian kita lakukan. Atau saya selalu minta, saya bilang saya nggak akan jadi ahli penerbangan, nggak ada waktunya. Dan kecerdasan saya juga makin terbatas, usia saya juga makin tua gitu kan. Tapi saya mau lihat semua persoalan itu didekati dari pendekatan penumpang. Makanya kemudian kalau dilihat kan muncullah because you matter gitu kan. Nah, sekarang kalau Anda misalnya sempat lihat-lihat di kantor saya di lantai 3 kantor direksi, itu ada sirene kita taruh. Oh gitu Pak? Sirene ya yang kalau di atas ambulans wing-wing itu sirene ya, lampunya gitu kan. Nah itu kalau kita lagi rapat nyala dia. Kalau nyala itu artinya ada pesawat bermasalah. Dan saya selalu berhentikan rapat. Bermasalah dalam artian apa aja? Delay atau? Bermasalah khususnya bukan delay karena situasi yang normal ya. Misalnya adalah pesawat itu udah dimundurin, di pushback istilahnya, ditarik mundur. Dinyalain mesin ternyata ada indikatornya yang menyatakan ini pesawat ada masalah di sisi ini. Terus ditarik lagi. Dibalikin lagi ke gate. Kenapa itu mesti nyala? Karena selama ini pendekatannya operasional. Saya bilang, saya pasang itu, pendekatan kita mesti penumpang. Jadi pertanyaan awal ada yang selalu saya sampaikan adalah, ini berapa lama? Ini ada pesawat pengganti nggak? Hal yang kita pikirkan penumpang. Yang kedua adalah, tolong ada orang yang handle penumpang. Tolong ada orang yang jelasin penumpang. Hal-hal begitu gitu kan. Tetapi ini menimbulkan sebuah pemahaman di teman-teman di lapangan yang berpanas-panas, begini yang benerin pesawat kalau lagi ada rusak, oh Pak Dirut juga tahu kok. Pak Dirut juga pay attention gitu kan. Dan berapa kali saya minta pada waktu kita lagi rapat gitu, lagi situasi itu saya bilang salah satu dari lu ke airport. Ya, hadepin penumpang. Jadi jangan kalau lagi ada ribut-ribut, staff yang level paling rendah yang mesti hadepin. Gitu. Dan karena kita sering berhadapan itu, beberapa si santai aja ngadepin ya, akhirnya ya bisa meredam. Ya kita jelasin kenapa ini gitu dan segala macam. Saya juga banyak kalau ada delay saya dapat telepon dari teman-teman yang kebetulan pas kena delay, saya bilang saya cek dulu dan setelah hasil ceknya saya kasih tahu ini ada problem begini-begini. Ini minor sebenarnya, tapi yang kita pastikan gini ya, saya mohon maaf 1,5 jam lu ada keperluan yang harus tiba di sana nggak? Kalau iya kita cari naik penerbangan yang lain. Ya kan? Jadi fokus ke penumpang karena bisnis ini kan bagaimana memastikan bahwa penumpang tetap terbang terus sama kita kan? Ya. Gitu loh. Ini menarik sih Pak. Apa yang terjadi di lapangan itu juga bisa sampai Bapak yang ada di pucuk perusahaan juga mengetahuinya. Jadi itu hal yang keren sih. Menurut saya sih keren banget sih Pak. Ya karena begini, karena pengalaman saya sebagai penumpang, ini saya cuma mau saya sampaikan dulu ke teman-teman di Garuda. Pengalaman saya sebagai penumpang, sebenarnya airlines nggak ada yang peduli sama penumpang. It's just a name and numbers gitu kan. Yeah. Nah kita mau berbeda gitu kan. Saya minta tim untuk melihatnya berbeda. Saya minta tim untuk fokus ke mereka. Ya kan? Karena ujungnya kan yang dibutuhkan penumpang bukan TV yang hebat, bukan film yang beragam kan. Ngapain juga nonton film untuk penerbangan 2 jam, udah lagi seru-serunya selesai turun kan, misalnya gitu kan. Tapi yang dibutuhkan adalah bahwa we take care. Jadi banyak aksi ke depan dan yang kita lakukan itu semuanya basisnya karena penumpang. Makanya saya senang sekali kalau ada penumpang komplain. Senang sekali saya. Berarti benar ada masalah kan? Iya. Kalau nggak komplain ya kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga kan? Pak, tapi saya tadi menarik ingin mendalami terkait dengan soal tadi Bapak menyinggung soal keputusasaan tadi Pak, sempat keputusasaan. Pak, benar nggak sih katanya Bapak itu sempat 138 kali itu mau mundur Pak dari jabatan direktur? Ya waktu awal sih putus asa. Kalau soal mundur itu kan begini.
Ini kita ngomong soal waktu kita masuk tahap restrukturisasi atau tahap COVID dan kemudian restrukturisasi. Ya, saya berapa kali mimpin perusahaan lagi masalah gitu. Tapi ini masalahnya Besar. berat banget gitu loh kan itu gitu kan. Dan kita manusia biasa, kan? Manusia biasa, putus asa lah. Apakah sebaiknya saya keluar? Jangan-jangan ada orang yang lebih jago nangan ini. Kan mesti tahu diri juga gitu kan. Ya itulah muncul 138 kali gitu kan. Sebenarnya lebih banyak dari itu, tapi nggak tahu kenapa muncul angka itu pada waktu itu. Karena saya juga nggak scoring point. Dan mayoritas dari keinginan itu hari Jumat. Kenapa, Pak? Dan sering sekali ya, setelah lihat 1 minggu balik itu pulang rumah. Terus sampai rumah ngomong sama istri, gue mundur aja ya gitu kan. Oh iya. Di ujung Kan banyak pekan, time ya? of contemplations kalau lagi hari Jumat Sabtu Minggu ya. Tapi gitu Minggu malam, enggak, terus aja lah gitu kan. Jadi kalau saya bilang 138 kali mungkin angkanya nggak terlalu spesifik, tapi saya ingin mengatakan the pressure is menakjubkan. Ya kan? Yang kedua, kalau Anda lihat ke lantai 3 itu kan ada kumpulan foto-foto mantan dirut. Iya. Tadi kan, jadi juga. Kan kebayang, terus ada foto saya begitu perusahaan ini bermasalah tutup, terus ada foto saya, ini loh yang bikin perusahaan tutup. Terakhir gitu kan. lagi. Terakhir lagi kan. Lagi. Ya, artinya dan pressure, ya, nilai utangnya begitu besar, upaya-upaya kita segala macam gitu kan, maki-makian para kreditur segala macam. Ya kadang-kadang saya juga mikir, ya, most of the problem kan bukan saya yang create kan, sebagian pasti saya juga lah gitu. Apa kuat ngadepin ini gitu kan? Ya manusia biasa lah, manusia biasa gitu kan. Tapi mungkin nanti kita ada sesi berbeda. Tapi intinya adalah memang setelah itu saya juga coba redam. Terus ada selalu 2 pertanyaan yang saya tanya ke diri saya sendiri dan saya jawab sendiri. Yang kemudian saya memutuskan enggak, let's fight gitu kan. Yang pertama adalah pasti Gusti Allah ada alasan naruh gua di sini gitu kan. Bukan si A, si B, bukan yang hebat-hebat lulusan Harvard. Saya kan lulusan sekolah lokal. Ya kan. Dari Bandung 6,5 tahun lagi sekolahnya kan, lama banget gitu. Bukti nggak terlalu cerdas gitu kan ya. Tapi kan banyak CEO yang hebat-hebat kan ya. Kenapa saya yang di sini ya gitu ya. There must be some reason gitu kan. Ya biasanya kalau habis sholat gitu mikir-mikir. Gitu. Terus yang kedua, kayaknya benar, kita mesti percaya bahwa nggak pernah ada cobaan yang tidak bisa ditangani gitu kan. Ya udah bisa, anggaplah ini cobaan gitu ya. Tapi memang sering banget gitu loh. Jadi minta ampun lah, minta ampun. Pressure-nya minta ampun. Ya kadang-kadang kalau saya dulu pernah di satu ngobrol-ngobrol saya bilang ya kalau pusing ya kadang-kadang masuk ke kamar, jedutin kepala ke tembok, aduh kenapa begini gitu kan ya. Sampai segitunya, Pak? Ya, Anda bisa membayangkan karyawan kita waktu itu 8.000. Perusahaan ini bersejarah 72 tahun. Namanya Garuda Indonesia. Terus COVID gitu kan ya. Minta bantuan pemerintah, pastilah. Tapi kita nggak ngotot. Ya kita terlalu diskusi, tapi kan ada yang jauh lebih penting buat pemerintah pada waktu itu dengan dana yang terbatas gitu kan. Saudara-saudara, teman-teman kita lihat di kanan kiri berguguran karena COVID gitu kan. Terus kita nggak tahu nih kapan selesainya. Terus kalau ngeliat buku, kok miliar utangnya udah dolar gitu kan. Gimana bayangnya gitu kan. Terus kita ngeliat pesawat kita yang tadinya 100-an lebih gitu, terus tinggal berapa yang bisa terbang gitu kan. Jadi I think pressure-nya berlebih menakjubkan lah gitu. Saya kalau ingat-ingat juga kadang-kadang gila juga bisa lewatin itu gitu ya. Nggak percaya juga gitu kan ya. Tapi kembali lagi, saya terus terang beruntung punya tim yang solid, yang kompak, yang saling mengisi. Dan kalau dengar cerita ini mungkin Anda membayangkan suasana hari-hari di kantor, wah tegang gitu, enggak juga, ketawa-ketawa, kita maki-maki gitu segala macam gitu ya. Karena ternyata itulah yang salah satu membuat kita stay alive dan alert gitu kan ya. Dengan membuat kita saling berkawan dan kemudian terus-menerus gembira gitu, walaupun sebenarnya di belakang kepala nggak gembira gitu kan. Salah satu kebijakan Bapak juga Pak ketika COVID yang lalu adalah ternyata para direktur-direktur itu harus turun ke lapangan juga Pak ya. Yeah. Saya salah satu followers Bapak Pak di Instagram, jadi sempat melihat postingan Bapak tuh terkait gimana Bapak langsung membawa
membantu koper-koper penumpang gitu. Nah itu sampai sekarang masih berjalan Pak, kebijakan direktur itu masih piket ya Pak, kalau nggak salah istilahnya piket ya? Piket ke lapangan itu masih berjalan? Jadi gini asal muasalnya itu kalau nggak salah Lebaran atau Tahun Baru ya. Waktu udah mulai naik. Jadi Penumpang. COVID belum berlalu tapi mulai boleh terbang, mulai banyak ini. Terus kita pikir-pikir. Kita ngobrol-ngobrol direksi sama kita ikutan ke terminal yuk, bantuin. Yang banyak yang nanya, bantuin apa? Gitu kan. Nggak tahu lah bantuin apalah gitu kan. Apalah kita bantuin gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah satunya, iya deh kita bantuin kan. Mungkin ada banyak penumpang yang udah lama nggak terbang. Nggak tahu bahwa sebaiknya pakai masker, ini. Kita ngingetin aja yuk gitu kan. Masuklah kita ke terminal gitu segala macam. Teman-teman yang di terminal kan kenal kita lah direksi gitu. Mereka juga kaget ngapain Pak gitu. Nah pada waktu itu kita juga bingung ngapain kita di sini gitu kan. Kan nggak mungkin saya jadi check-in counter nggak punya password gitu kan ya. Ya ini ya kita lihat dan di beberapa occasion atau beberapa kesempatan terjadi antrian yang panjang gitu kan. Terus terjadi beberapa blocking koper gitu segala macam. Saya juga lihat, oh iya pantas dulu kalau lagi ngantri panjang ini orang lain kan nggak peduli juga. Saya kecolak-colek sama teman, yang bawa anak kecil, keluarga rame-rame mau liburan ke Bali, kita suruh check in di bisnis class aja yuk. Nah, jadi bapak saya datang, Pak, Bu, mohon maaf, boleh ikut saya enggak? Ya beberapa nanya, Anda siapa? Kita check in di bisnis class, Anda siapa? Oh saya dirut Pak, saya dirut Bu gitu. Oh iya oke. Orang tua kita bantuin gitu. Nah terus beberapa teman-teman juga melakukan beberapa jadi diikut-ikutin, terus kita pada cerita gitu sampai kantor gini gitu segala macam. Akhirnya kita minta para group head kita VP satu layer untuk ikutan juga gitu kan. Ikutan juga. Nah sekarang yang terakhir tuh udah sampai satu layer di bawah ini. Jadi memang pada waktu peak season, kayak utamanya Lebaran sama Tahun Baru, itu memang Anda akan lihat para dalam tanda kutip managers Garuda turun tangan semuanya gitu. Dan saya bilang udah kita lupain aja semuanya jabatan segala macam, do whatever you can help. Karena Anda kalau bepergian berlibur sama anak-anak kecil 2 gitu dengan koper kan kebayang gitu kan ya. Ribetnya bawa koper, bapaknya bawa koper, ibunya ngurusin gini kan ribet kan. A little help itu kan nggak masalah. Dan saya bilang sama teman-teman juga, udah nggak usah rendah hati gitu, lakukan aja yang apa yang Anda lakukan. Plus kemudian ajaklah berteman, kasih kartu nama. Dan banyak sekali yang terkaget-kaget ya, bukan cuma saya yang kartu, para direksi. Dan saya bilang sama teman, ya kalau ada persoalan yang kali ini udah call me. Semua kartu nama di Garuda harus ada handphonenya. Ya kalau Anda nggak mau kasih handphone Anda, ya nggak usah bikin kartu nama. Kalau perlu nggak usah kerja di sini gitu kan. Kan job kita kan melayani penumpang kan. Dan itu sangat berarti banget sih Pak kalau untuk penumpang tuh kadang-kadang kita nyebelin kan kalau misalnya delay, terus kita udah nunggu di terminal, kita mau minta informasi aja kadang-kadang susah dan itu menyebalkan banget sih Pak. Nyebal sekali. Ya saya sendiri berapa kali mengalami itu sebelumnya. Tapi ya memang belum semua tertangani. Tapi kayak misalnya teman-teman di cabang, saya selalu mengatakan sama mereka pada waktu mereka dilantik atau diangkat, terutama yang di luar negeri ya misalnya gitu. Anda ada masalah delay atau apa di penerbangan kita, terus saya telepon atau orang tahu bahwa Anda nggak di airport, udah nggak usah ngapa-ngapain, sorenya ngepak aja. Nggak usah nunggu saya telepon untuk Anda diganti, Anda ngepak pulang aja. Yang kita butuhkan adalah Anda bersama mereka. Jadi kalau sekarang ini mungkin udah sangat umum, dulu kan sangat jarang gitu. Saya minta para GM, kepala-kepala cabang di Amsterdam, di Tokyo, Merauke, di airport. Stay. Kerja di airport. Spend waktu Anda di airport. Bukan di kantor, di kantor apa di pusat kota, terus ikut-ikut acara gubernur, ikut acara dubes, nggak ada pentingan gitu kan. Kepentingan kita adalah penumpang gitu kan. Dan nggak usah pakai jas. Karena dulu kepala cabang di luar negeri kalau datang itu pakai jas. Pakai pakaian biasa aja. Ya kan? Datengin satu-satu, help siapapun yang membutuhkan bantuan. Pak, tadi kan Bapak juga menyinggung terkait dengan keluarga tadi Pak.
keluarga, di mana tadi ternyata banyak kontemplasi Bapak adanya di rumah dan itu bersama keluarga. Eee, Arti penting keluarga juga memberikan Mhm. dorongan ketika, tadi Bapak, banyak masalah itu nggak sih, Pak? Akhirnya justru peran keluarga ini akhirnya juga membantu Bapak untuk menguatkan diri, "Oke, gue harus stay, gue harus selesaikan masalah ini." Oh iya pastilah, pasti ya, tapi mungkin bentuknya nggak eksplisit seperti Mhm, itu gitu ya kan. Jadi ya kalau misalnya saya, "Yuk kita makan dulu yuk." Ya oke gitu kan. Mereka juga tahu lah bapaknya ini lagi nah, atau kakeknya, kebetulan saya udah punya cucu, kakeknya ini lagi pusing kali gitu kan. Dengan terus apa, dan beberapa aktivitas yang lain. Terus yuk kita pergi kemana gitu kan. Jadi dukungan itu kan bukan dalam bentuk verbal ya kan. Walaupun beberapa kali misalnya ada statement, "Udahlah Pak, tinggalin aja lah Pak," gitu kan. Walaupun ada statement itu. Tapi itu kan mencoba memperkuat justifikasi kenapa kita terus bertahan gitu kan. Jadi ya dan kan kalau kita kerja di perusahaan kan ujungnya buat siapa kan? buat Ya keluarga buat juga. keluarga dan yang paling penting yang saya juga selalu mengingatkan buat teman-teman gitu kan, ya jaga reputasi. Ya, Dan itu yang kalau ditanya, kenapa stres juga salah satunya, kenapa pengen keluar? Kan agak repot juga misalnya waktu kita dulu masuk PKPU gitu kan ya. ya, Terus kemudian kalah. Ya, kan bukan cuman saya yang malu atau ini, tapi kan keluarga juga malu gitu kan dan di samping malu ini segala macam kalau kita jalan-jalan di mall atau di mana itu dirut yang bikin udah bangkrut gitu kan gitu kan. Ya itu kan berarti kita ada pressure maupun ada dukungan lah kalau saya lihatnya sih seperti itu. Jadi ya memang kalau ada waktu yang memungkinkan ya saya sebisa mungkin coba spend waktu lah, walaupun di rumah. Sabtu Minggu masih tetap jalan sama cucu ya, Pak? Sesekali, sekarang udah mulai gede, mulai jalan sama Iya, bapak iya. ibunya sendiri ya nggak apa-apa lah, biarkan mereka Karena itu. di IG Bapak sering banget tuh, Pak, nge-posting bareng sama cucu, Ya, sarungan, itu bener kayak sarungan, bapak-bapak komplek banget, Pak, itu, Pak, bener. memang Komplek. emang di Jadi rumah saya sarungan iya, gitu. jadi kadang-kadang saya kalau ngelihat Bapak upload tuh ngelihat jadi suka senyum-senyum sendiri gitu. Pak Dirut nih bener-bener nih bapak-bapak komplek nih. Bapak komplek. Pak, tapi di luar tadi keluarga Hmm, dan kerjaan, katanya hmm. Bapak juga punya hobi di diecast juga, Pak, ya. Nah, kenapa harus diecast sih, Pak? Apakah, diecast kan kalau saya lihat, eee, ternyata banyak hal-hal detail ya, apakah itu juga mempengaruhi juga di situ hal-hal detail kayak bannya, terus kadang-kadang kalau saya ngeliat tuh di YouTube tuh kape bisa dibuka, si bannya itu ternyata ada kayak shock Akhirnya, breaker-nya gitu-gitu. Itu, gimana ceritanya sih, Pak, enggak sih diecast ini? sebenarnya enggak. Jadi satu hari tiba-tiba ada temen dulu lah ngasih hadiah sebuah mobil diecast mobil yang saya pengen punya, gitu. Nah, Tapi nggak mampu lah. Tapi pada waktu saya taruh di kantor, karena dikasih ya di kantor, saya taruh, lihat-lihatin. Terus iseng-iseng lihat YouTube, gitu kan. Terus pada waktu pergi, saya kebetulan sempat ke Mercy Museum, ke BMW Museum. Ya saya ada fanatik di satu merek ya, tertentu, beli satu lama-lama. Saya bukan tipe yang senang buka, ngeliatin detail gitu nih, dibuka enggak nah, juga. Itu semua nggak bisa dibuka juga nggak salah buat saya. Yang penting modelnya itu memang menarik untuk menarik. dilihat gitu kan ya. Dan saya selalu bilang kalau kami, "Oh bagus-bagus, iya ini mobil-mobil Mercy yang gue nggak sanggup beli, jadi gue taruh aja di sini," Oke, gitu ya. lah misalnya gitu. Tapi memang kalau lagi pusing atau lagi ini ngeliatin senang aja Oh, gitu iya. kan, semacam refreshing. Tapi sekarang agak mulai bergeser saya dari diecast pindah Ke hobi apa tuh, Pak? ke Lego. Oh, Lego justru? Lego untuk yang bikin-bikin mobil begitu Iya. gitu kan ya. Jadi ya, Oh, tapi tetap mobil, tapi tapi tetap mobil, dari Lego gitu ya? tetap mobil. Saya nggak tahu dari kecil memang apa so amazed dengan namanya mobil, apalagi merek Mercy, Mercy misalnya gitu kan. Saya selalu amazed dan berapa kali dulu waktu kecil maupun waktu remaja itu, misalnya lagi pergi sama teman gitu, saya bisa berhenti ngeliatin mobil gitu lama gitu kan. Tapi mahal nih gitu kan. Tapi kayak nggak sanggup gitu, lihat aja kan nggak salah kan, Iya, iya, iya. nggak salah gitu. Kalau ada teman yang punya mobil itu boleh masuk nggak gitu kan, boleh nyalain nggak gitu. Pak Irfan, belakangan ini kan, sorotan masyarakat dan juga pemerintah cukup lumayan tajam nih, Pak, kepada Garuda terkait dengan penerbangan haji. Nah, Bapak sendiri mungkin bisa memberikan penjelasan, Pak, bagaimana sih, Pak, sebenarnya penerbangan haji kita di tahun ini tuh seperti apa? Nah, Oke, kendala-kendalanya tuh seperti apa sih, Pak?
Oke, jadi gini, ini kalau udah begini serius nih, bisa. Jadi gini, yuk. Tahun ini Garuda menerbangkan 109.000 lebih 109.000. jamaah. Ini terbesar dalam sejarah Republik ini. 109.000 lainnya itu diterbangkan oleh Saudi. Saudi Air ya. Karena memang kita ada perjanjian dengan pemerintah Saudi, setiap penerbangan haji setengah dikelola oleh maskapai Indonesia, setengah dikelola oleh maskapai Saudi, Arab ya, dari Arab. Pinter mereka bikin deal gitu. Padahal yang berangkat kan orang Indonesia semua. Tapi ya sudah, itu G2G kan ya. Nah 109 ini dalam sejarah haji itu paling banyak. Itu 590 penerbangan in and out. Jadi kebayang kan kompleksitinya. Nah, kalau kita bagi dua itu sekitar 290-an berangkat, 290-an pulang. Artinya apa? Sehari 10 penerbangan. Nah, dari awal kita tahu ini akan kompleks. Dari awal semua orang tahu bahwa Garuda akan menyewa pesawat khusus untuk penerbangan haji ini. Karena kita nggak punya pesawat untuk menampung penerbangan sebanyak itu. Jadi kita cari pesawat-pesawat sewa. Nyari pesawat-pesawat ini nggak terlalu mudah karena apa? Karena memang Kementerian Agama meminta kalau bisa sebaiknya satu pesawat isinya 360 minimum. Jadi mohon difahami pesawat yang berbadan lebar besar-besar itu. Kalau kita udah ngomong di angka 350 ke atas, pesawat-pesawat berbadan lebar ini kan pesawat yang digunakan untuk penerbangan jauh. Dan semua maskapai kalau ada penerbangan jauh, pasti akan selalu ngambil margin terbesar di bisnis kelas. Karena penerbangan jauh itu kan cukup melelahkan kalau duduk di ekonomi kan. Makanya kemudian banyak yang punya first class, banyak yang punya bisnis class. Kalau Anda pakai 380 misalnya Emirates atau maskapai yang lain, bisnis class, first class-nya banyak, bisnis class-nya banyak, ekonominya banyak. 360. Artinya nih mensyaratkan pesawat-pesawat yang mayoritas isinya ekonomi. Dilalah. Kita tuh dapat pesawat yang masih boleh beroperasi, masih sehat, dicek oleh kita dicek oleh Kementerian Perhubungan, orang-orangnya ikut datang ke lokasi, merisa oke semua. Yang namanya Boeing 747. Isinya 450 orang. Kenapa ini bagus? Karena Departemen Agama, penentuan kloter itu berdasarkan jumlah isian pesawat. Karena kalau dipecah-pecah repot, sangat mengerti gitu. Nah kalau kita terbangkan pesawat isi 250, pecah kepala semua orang kan nih. Karena jadi ribuan kan penerbangan yang akan. Jadi dari Indonesia itu. Nah biasanya kita dengan otoritas di Arab itu, kita mesti minta pengajuan jadwal penerbangan atau istilahnya slot dari sana itu, atau mendarat, itu mesti menyampaikan tipe pesawatnya apa. Nah, karena pada waktu itu kita belum lengkap, akhirnya yang kita lakukan adalah kita tunda, kita masukin. Muncul berita, dan itu jauh sebelum haji mulai loh. Bahwa ada 68 penerbangan yang kita minta di destinasi tertentu nggak dapat. Approval-nya nggak dapat. Nggak dikasih, karena udah penuh. Ya kan? Terus mereka tanya, kenapa nggak Anda masukin dari dulu-dulu? Loh kan biasanya nggak. Oh tahun ini nggak. Ya saya juga sempat tanya, apakah ada pengumuman? Ya nobody aware gitu kan ya. Karena dulu pernah kita masukin zaman dulu, berapa tahun yang lalu kita masukin dimarahin. Lu pakai pesawat apa ke sini? Sebutin dulu dong supaya kita bisa ngatur. Gitu. Tapi in short, ya sudah kita ada 68 penerbangan yang airportnya salah. Airportnya nggak sesuai dengan mau kita. Nah itu nego sampai beberapa hari yang lalu udah bisa turun sampai 46. Dan 46 itu mayoritas sebenarnya adalah mereka pulang dari Jeddah, tapi karena nggak dapat slot, harus ke Medina. Jadi berita yang menyatakan bahwa Garuda tiba-tiba memindahkan penerbangan ke lokasi lain, ya kami ngelus dada, faktanya begitu. Nah, siapa yang mesti disalahin? Saya dan tim itu kita lagi terus-menerus bangun kebiasaan. Kalau Anda mau pointing sebuah kesalahan, pointingnya gini. Lihat diri sendiri. Pokoknya apapun yang kejadian dalam hidup kita, saya cuma bilang kalau dalam ngobrol-ngobrol,
itu salah kita. Bukan salah lu, karena gampang nyalain orang, gampang sekali. Ya saya bilang kita salah kita. Makanya kita lobby tuh, saya kirim berapa kali rombongan ke sana untuk ngomong sama otoritas, dan ternyata mereka juga membantu gitu kan. Karena tahu ini dari Indonesia, hubungan kita selama ini baik, tapi memang nggak bisa dipaksakan, karena kalau enggak keselamatan penumpang jadi masalah. Kalau Anda lagi terbang terus pesawat mendarat terus Anda nungguin di sini kan bisa ketemu gitu kan. Jadi akhirnya bisa jadi 48. Jadi itulah. Nah, untuk bisa mengkompensasi itu kita sediakan bis, kita sediakan penginapan, untuk transit, makan, minum, semua kita sediakan. Biaya siapa? Biaya Garuda. Kita nggak lagi ke siapapun, kita nggak lagi ke penumpang, ke jamaah kita nggak lagi. Jadi itu yang kejadian. Ya. Nah, persoalan delay, persoalan itu soal pindah airport ya. Jadi bukan maunya kita. Dan kalau kita mau, kita nggak mau pindah ke Madinah pada waktu itu. Orang pada waktu untuk pindahin ke Madinah itu bukan kerjaan gampang. Kita mesti pindahin orang ke sana, infrastruktur yang kita udah set up ke sana. Karena pulang dari Madinah itu masih nanti-nanti secara urutan gitu. Jeddah dulu baru Madinah. Jadi akhirnya kita mesti punya dua. Karena di Jeddah jalan juga, di Madinah jalan juga. Nah yang kedua soal delay. Ya ini namanya operasi penerbangan 593. Ya pastilah. Ada here and there delay segala macam. Dari tahun ke tahun juga delay. Kemarin kita memang agak delay, agak serius karena pesawat 747 yang 450 itu ada percikan api lah. Banyak orang bilang kebakar, tapi ya sudah mau definisi. Membuat pesawat itu nggak bisa terbang harus diperbaiki. Memang ada ribut-ribut, kenapa pesawat itu kayak gitu yang dipakai ya? Saya bilang kan lu semua tahu. Ya, dianggap nggak profesional milih pesawat itu, ya sudahlah, saya nggak mau berpolemik. Yang penting buat kami pada waktu itu, teman-teman minta kita, Pak Ivan tolong jawab, udahlah, mari kita fokuskan energi, pendidikan kita, membuat jamaah itu tetap berangkat dengan delay waktu yang nggak lama. Yang banyak orang nggak tahu adalah kita sediakan 2 pesawat besar, Airbus, untuk menggantikan isi 450. Kita nggak punya pesawat yang isi 450. Jadi kita terbangkan 2. Dan 2 ini adalah pesawat yang harusnya ke Hong Kong, harusnya ke Sydney, harusnya ke Bali. Jadi itu ada 200 penerbangan kita yang terkena dampak. Dari pemindahan 2 pesawat. Dari pemakaian 2 pesawat itu. Kita juga minta maaf sama penumpang-penumpang. Kok begini? Saya pribadi berapa kali minta maaf. Kok pesawatnya di pesawat kecil? Bos ini gini. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita juga berikan pengertian kenapa pesawatnya jadi berubah, orang juga berubah, kan kita mesti relokasi orang segala macam. Nah akibat itu delay ya, delay kita nggak pernah dapat cuci tangan loh, delay. Nah kemarin muncullah delay 12 jam dari Arab gitu kan ke Jakarta, terus dimunculin lah di salah satu media online berita mereka terlantar. Saya cek ini benar nggak terlantar? Pak itu foto mereka mau naik bis. Jadi saya nggak tahu kok tiba-tiba ada berita-berita yang memojokkan kami. Makanya tadi pagi kita keluarin rilis cerita apa yang saya sampaikan ini. Saya nggak mau membela diri, Yoga. Delay itu, Anda mau salahkan saya, salahkan saya. Tapi baru pertama kalinya delay ini jadi masalah nasional. Ada apa? Ada apa gitu kan? Siapa yang mau diserang gitu kan? Kita juga tanya kan para jamaah, saya bilang, cek deh jamaah. Jadi ya ada beberapa teman-teman ada yang bilang waktu di Makassar, ya Pak kita tanya Pak, terus bilang, Mas jangan kasih makan terus, kita kekenyangan nih. Ya kita kan sediakan ya supaya orang kemudian ini ya kita sediakan makan, suruh milih gitu kan. Ya Anda tahu lah standar makannya kita bawain Kentucky itu kan. Ya yang paling sebenarnya bukan karena kita hebat apa segala macam, yang cepat dan bisa banyak kan Kentucky gitu kan paling cepat gitu. Jadi kita akan tetap tanggung jawab. Saya memang selalu meminta sama teman udah deh nggak usah berpolemik ini segala macam. Mari kita fokus ke jamaah karena berkah di situ kan. Kita pastikan waktu berangkat jamaah bisa segera mungkin sampai di Arab. Ketika pulang mari kita pastikan jamaah segera mungkin pulang karena mereka udah lama di tanah suci mau ketemu sama keluarga. Yang di Makassar sudah pengen ganti dan pulang silahkan kita persilahkan. Jadi itu sih sebenarnya jadi mestinya nggak ada masalah ya, tapi ya kalau itu dianggap masalah besar ya memang nggak ada kata lain yang saya bisa sampaikan kecuali permintaan maaf kepada
stakeholder khususnya Departemen Agama dan yang juga perminta maaf kepada jamaah kan tidak pernah ada keinginan kita mau coba membela diri, tapi saya mau meluruskan aja berita-berita mengenai itu gitu. Ya, sambil saya juga tanya, katanya di sebelah delay 1 hari kok nggak ada beritanya gitu kan. Gitu sih. Tapi ya kita nggak mau perpanjang lah. Tapi dari pelajaran ini apa sih Pak yang bisa Garuda evaluasi mungkin untuk penerbangan haji tahun depan gitu? Tapi ya banyak pelajarannya. Pertama persiapan. Nah, yang lebih detail, cari pesawat jauh-jauh hari atau punya pesawat pakai pesawat sendiri dan lain-lain sebagainya ya. Tapi memang balik lagi, saya nggak mau dianggap alasan lah gitu kan ya. Tapi kalau kita mau do it much more better, cost-nya juga bakal lebih tinggi. Ya kan? Contohnya menyediakan pesawat backup yang ready 24 jam di semua embarkasi. Itu ada biayanya. Justru kita nggak lakukan itu karena kita mau memastikan bahwa biaya yang sudah mahal katanya untuk penerbangan itu bisa kita jaga. Gitu kan. Jadi itu sih, Yogi. Jadi banyak hal lah kita. Dan ini saya bukan mau bawa keluar, ini banyak hal internal. Tapi kami juga mau make sure interaksi ke depannya bisa lebih smooth. Sebenarnya nggak ada masalah, saya juga nggak tahu tiba-tiba kok banyak muncul di media. Tapi hubungan kita dengan Kementerian Agama sih oke-oke sekali. Di lapangan kita bisa menyelesaikan proses 46 kloter yang berpindah itu juga karena dibantu teman-teman Departemen Agama. Jadi kita nggak ada komplain sama sekali, cuman ya mungkin ke depannya kita perlu jauh lebih sempurna gitu. Dengan harga yang murah, yang selama ini diputuskan. Pak Irfan, ini kan Bapak sudah dari 2020 di Garuda. Ada nggak sih Pak harapan-harapan atau future ke depan terkait dengan Garuda ini yang belum kesampaian nih ketika di masa Bapak ini? Gini, saya nggak mau ngeliatnya begitu. Ya. Kebetulan kalau di Garuda kan ketika kita bisa melewati COVID, kita bisa melewati proses restrukturisasi, yang saya selalu sampaikan sama teman-teman, mari kita bersyukur. Karena kemarin ketemu Pak Wamen juga, beliau juga sampaikan, kita juga nggak kebayang bisa selamat Garuda gitu kan. Nggak ada yang kebayang bisa Garuda bisa selamat, termasuk saya sendiri gitu kan. Tapi ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Termasuk Pak Kedi itu juga hopeless juga waktu kita mulai proses restrukturisasi gitu kan ya. Jadi yang pertama ya tolong syukuri ini karena Garuda ini bisa bertahan sampai sekarang itu pengorbanan bukan cuma orang dalam tapi orang luar juga kan. Para kreditur, kementerian segala macam yang kerja keras buat Garuda. Jadi marilah kita syukuri. Nah, ketika rasa syukur itu sudah di Anda, marilah kita pikirkan bahwa ini jangan sampai kejadian lagi. Kebetulan Januari kemarin kita ulang tahun ke 75. Ya saya kasih message ke teman-teman sih sangat clear aja. Mari kita jangan lakukan sesuatu yang kemudian kita sesali. Mari kita sangat fokus untuk memastikan bahwa Garuda bisa ulang tahun 75 yang kedua. Gitu kan. Nah, untuk bisa begitu di tengah tekanan industri seperti ini, kompetisi seperti ini, harga aftur yang cukup tinggi dibandingkan sebelumnya, kurs rupiah yang melemah, Anda mesti cari cara karena kita mesti memastikan, terutama saya mesti memastikan bahwa ketika estafet terjadi, pengganti saya itu bisa meneruskan dan memastikan bahwa dia berusaha apapun yang dia bisa lakukan untuk memastikan bahwa Garuda bisa 75 tahun lagi, berulang tahun. Bukan dengan cara menegakkan tangan, tapi bekerja keras dan cerdas. Gitu. Dan pengalaman saya melewati restru bersama teman-teman ini, saya pikir mampu kok kita. Asal ada berapa mindset di kepala Anda yang Anda mesti yakini. Tapi semuanya memang mesti dimulai rasa syukur. Repotnya adalah ketika ini merasa hak. Itu yang repot kan. Terus kemudian mulai mengajukan tuntutan-tuntutan baru. Kan. Ini yang salah. Tuntutan-tuntutan baru itu kalau lebih banyak muncul di insan Garuda, saya cuma bilang forget it. Karena saya percaya, Mas ya, jadi saya selalu percaya bahwa perusahaan itu maju nggak maju, itu ditentukan oleh satu faktor,
orang-orangnya. Dirut boleh berganti kan. Iya. Dirut boleh punya strategi begini, tapi kalau orang-orangnya solid, nggak ada cerita. Dirut mau bawa ke sini, bisa bilang, nggak bisa Pak. Kan mesti solid gitu. Nggak bisa isinya orang-orang ABS kan. Iya. Ya kalau dirutnya mau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi ini yang jadi tanggung jawab saya dan teman-teman direksi pelan-pelan membangun fundamentals. Baik itu di sisi people-nya, di sisi mindset-nya, di sisi proses bisnisnya, di sisi compliance-nya, mesti dibangun dulu nih fundamental. Bukan dibangun bisnis proses yang siapapun bisa rubah. Ya. Nah ketika semuanya itu sudah ada, kita mesti punya brand yang kuat. Nah brand yang kuat itu bukan brand dalam definisi apa, tapi brand yang kuat itu adalah brand yang kita mengajukan pertanyaan ke diri kita maupun ke orang lain. Kalau Garuda tutup, Anda merasa kehilangan apa? Ketika mayoritas menjawab, saya nggak merasa kehilangan apa-apa, then you don't have brand. Ya. Ya kan? Nah ini salah satu PR besar kami untuk dalam waktu nggak terlalu lama membangun brand itu, membangun sebuah perusahaan yang kalau perusahaan ini bermasalah, orang tuh merasa ada yang kehilangan. Ya. Enggak cuman kehilangan bukan cuman dari sisi community emosional. Yang saya maksud dengan komunitas emosional itu adalah rasa nasionalisme. Oh ini kan punya republik. Itu penting gitu kan. Tapi jauh lebih kuat lagi kalau Anda punya personal emosional terhadap brand tersebut gitu kan. Nah, pertanyaan saya sama teman-teman adalah at what level kita hari ini? Dan tugas kita adalah naikin sampai level mana? Dan itu nggak bisa cukup dilakukan dengan dirut oleh direksi, tapi semua orang. Makanya kemudian ada istilah brand ambassador. Banyak orang sekarang agak salah tafsir. Ya kan? Brand ambassador itu adalah orang yang secara terus-menerus, bukan cuma mengkampanyekan nama ini, tetapi memastikan bahwa orang-orang yang berinteraksi sama Garuda, yang tahu Garuda itu, kalau ada apa-apa Garuda akan kehilangan. Dan itu kan nggak gampang. Apalagi kalau kemudian Anda tidak mengasosiasikan produk dan layanan Anda terhadap kepentingan individu. Jadi kita mesti jawab juga, orang kalau mau terbang tuh maunya apa sih? Banyak airlines itu yang mengkonotasikan, oh mereka mau ketemu pramugari cantik. Ya. Saya berulang kali mengatakan, kalau kita mengiklankan pramugari, berarti kan kita mengiklankan para perempuan. Sekarang saya tanya, perempuan yang kita iklankan kan mesti lewat seleksi, mesti langsing, tinggi, muda, putih. Very sexy, approach laki-laki kan. Dan yang mengiklankan perempuan, sebagai bagian dari produknya itu kan cuma airline sama panti pijat. Nah kita drop itu sekarang. Salah satu upaya kita digital branding itu kita drop. Kita drop, kita hilangkan. Kita larang, saya larang. Kalau ditemu di sales office kita masih ada papan perempuan, pramugari kita keluarkan. Karena we are not selling girls. Kita we are not selling girls. Ya kan? Yang kita mau sell adalah something yang you emotionally attached kan. Nah, kemarin saya posting dan dapat komen yang saya tahu komennya pasti geleng-geleng kepala gitu kan. Nasi kapau Jakarta Amsterdam. Ini ada beberapa kejutan-kejutan lagi. Saya selalu katakan sama teman, ini kan perusahaan maskapai Indonesia. Kok snacknya roti sama keju? Perlu Belanda-Belandaan gitu kan ya. Jadi lagi pelan-pelan kita coba. Dan kita tunggu terus nih feedback dari customer. Nasi kapau, tentu orang Minang semuanya hore semua gitu kan. Tapi sepemahaman saya, terkena saya juga, kita ini kan penggila nasi Padang. Nah sekarang yang challenge terbesar teman-teman adalah bagaimana bisa menyediakan nasi kapau itu di penerbangan Amsterdam Jakarta. Saya kebayang akan histeris orang. Anda kalau udah jalan-jalan 2 minggu, apa tugas, apa liburan, naik pesawat, terus ditanya mau nasi Padang, wah histeris. Sekarang cuma histeris kalau, dan banyak saya lihat kalau di penerbangan, ditanya mau Indomie. Lihat kerupuk aja suka histeris. Gitu.
Nah ini yang emotion nih. Jadi ketika misalnya perusahaan ini nggak ada, orang kehilangan dan it hurts them. Nah itulah yang namanya brand. Nah ini memang kita mesti push terus. Kita manajemen teman-teman dan mudah-mudahan bisa cepat. Dan kejutan-kejutan di dalam penerbangan pasti akan kita buat. Ya? Ini sebentar lagi akan ada launching yang cukup menarik lah. Ya. Nah, tuh. Yang Indonesia sekali lah gitu. Yang kemudian teman-teman bisa lihat, oh Anda bisa tanya lah nanti, Pak kenapa dia, kenapa bukan dia? Kita tunggu aja nanti. Nah tuh tunggu aja. Jadi silakan yang mau beli tiket Garuda ya Pak ya. Tiket harus tiket Garuda lah. Ya, Pak. Karena hanya dengan Anda terbang sama Garuda, saya pastikan Anda bisa nyampe. Kalau yang lain kan saya nggak tahu dia kemana, jadi saya nggak tahu nyampe apa enggak gitu kan. Tapi kalau Garuda mau ke Denpasar, saya pastikan akan nyampe. Mungkin sekali-sekali delay gitu kan, saya pastikan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih. Pak. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman di episode Ngobrol Bos selanjutnya. Saya Yoga, pamit.